Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiari Putra dari kelas TRI 2D dengan NPM 2578292. Di sini saya akan mengerjakan lab session ke-6 tugas video hands-on tentang Object Oriented Programming Part 2. Di sini saya akan mengikuti instruksi pada tugas berikut ya. Yang pertama yaitu berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke, kita akan coba ya. Kita akan menjalankan instruksi. Di sini saya sudah siapkan tempat untuk contoh OOP dan inheritance. Oke, langsung saja kita buat kode programnya terlebih dahulu. Ketik kelas. Setelah itu kita akan menggunakan topik dengan topik jenis hewan ya, hewan. Oke, setelah itu dep ini dalam kurung self, koma nama. Oke. Setelah itu di bawahnya kita akan save lagi titik nama sama dengan nama. Ini kita akan mengeluarkan nama hewannya nanti ya. Terus save lagi info self titik 2 enter, terus di sini return ya, terus seperti ini. Lanjut, ini adalah hewan. Bilang ya, ini adalah hewan, terus self titik nama. Sepertinya benar sih tadi. Ctrl Z. Self nama. Sudah ya. Salah tanda kurung teman-teman. Oke, sudah ya. Lanjut kita buat lagi kelasnya. Kelas kucing. Oke, kucing. Hewan kucing. Dalam kurung hewan titik 2 dep ini dalam kurung self titik bukan titik guys, nama koma ras. Oke, kita menamakan ras di sini teman-teman. Setelah itu kita keluar lagi. Oke, sepertinya di sini nih saya ketik kodenya. Seperti ini teman-teman. Jadi orang umum ya. Terus kita ketik super yang kurung seperti ini. Terus titik, terus ini enter saja, cepat ya. Terus dalam kurung nama. Setelah itu kita self titik ras
sama dengan ras. Oke, sudah teman-teman. Lalu kita menggunakan lagi karena kita akan buat dep ya. Dep info dalam kurung self. Sudah. Return add kucing self titik nama adalah ras. Adalah ras, terus ini self, terus ini nanti jenis rasnya. Oke, sudah. Lanjut lagi, kita akan buat kelas ya, buat kelas lagi di bawah teman-teman. Membuat selain kucing ya, kita akan membuat selain kucing itu, ambil contoh aja elang. Kelas elang. Dalam kurungnya hewan, tutup kurung. Kedua, lanjut dep lagi, terus init dalam kurung lagi self, koma nama, koma warna bulu dari burung, warna bulu, warna bulu. Kedua, oke, sudah. Langsung super titik 2 titik titik ini dalam kurung nama. Oke, sudah. Lanjut lagi sel titik warna sama dengan warna. Warna bulu sama dengan warna bulu. Oke, setelah itu dep lagi ya, dep info dalam kurung self. Selanjutnya return add burung self titik nama memiliki bulu berwarna self titik warna bulu. Oke. Selanjutnya lagi itu kita akan membuat objek atau instansinya. M1 hewannya A1 sama dengan kucing. Nama kucingnya itu Moza. Lupa lagi mau printnya. Moza. Terus rasnya itu Anggora kali ya. Anggora. H2 nya itu elang.
elang dalam kurung elang itu nama elangnya kita ambil aja dari film Rio ya. Nah, namanya Rio. Terus warna bulu di film Rio itu dia warna biru. Oke. Biru iya. Oke, sudah ya. Kita akan mencetak informasinya dengan cara print dalam kurung H1 titik info dalam kurung S. Terus lagi kita print lagi dalam kurung H2 titik info. Nah, sudah kontrol save. Kita akan coba merunning terlebih dahulu kode program record. Apakah berhasil? Coba S. CMD. Oke, sudah. Python contoh op.py enter. Aduh, user in deep expected. Oke. Line 2 ya. Line 2. Lupa nambah ini teman-teman. Nambah titik 2 nya itu lupa. Maaf. Kita coba lagi. Aduh, dan 3. Oke teman-teman, sebentar saya akan memperbaiki kesalahan di kodenya. Oke teman-teman, ternyata saya tidak memberikan jarak spasi ya setelah memberi titik 2 ini. Itu nggak bisa teman-teman di sininya. Karena itu tadi kayak gini. Dan nggak ngasih jarak dulu. Save. Lanjut. Kita coba lagi apakah oke. Di sini sudah keluar ya pemanggil fungsinya. Kucing moza adalah ras anggota. Burung Rio memiliki bulu berwarna biru. Oke teman-teman, jadi penjelasannya di sini itu tentang OPP dan interhands itu kayak interhands itu kayak hubungan turun temurun gitu, atau kayak misalkan apa ya, pewarisan gitulah, kayak dari anak ke orang tua gitu kan. Kayak misalkan di sini kan ada kelas hewan terus kelas elang gitu teman-teman. Nah itu tuh kayak merupakan bentuk umum, semua hewan pasti punya nama gitu kan. Ini nama hewannya, dan ini makanya di sini juga dituliskan. Terus kayak misalkan yang di atas nih kelas hewan yang kucing nih, kelas hewan kucing, kelas hewan ini tuh kayak orang tuanya gitu kan. Terus kelas kucing, kelas elang itu kayak anaknya gitu, jadi dia bakal ngikut, bakal kayak turun gitu loh, kayak hewan ini ke dalam kurung ini teman-teman. Aduh gimana ya jelasinnya, agak susah sih. Dan juga kayak jadi misal kayak nantinya hewan kan ini cuman hewan nih, sekedar hewan, terus nanti hewannya tuh kayak punya ciri khas gitu. Hewannya itu nggak cuman hewan gitu, ada jadi kucing, jadi elang, kayak yang saya buat contoh ini nih. Jadi dari hewan dia bisa jadi kucing dan juga elang. Terus kayak kan di sini nih ada kayak super dalam kurung init titik init dalam kurung nama nih. Nah ini adalah kayak sering bingung sih, tapi ya sebenarnya ya sederhana. Kayak tanpa super dalam kurung ini tuh kucing nggak bakal tahu gitu. Contohnya aja, kucing nggak bakal
tahu cara nyimpan nama ini. Nah, di sini kan nama nih. Nah, berarti kan kesimpan namanya di super init ini. Terus karena logikanya itu ada di hewan, logikanya itu cuma di hewan ini. Jadi kayak kucing ini menyimpan nama inilah di tempat pusatnya, pusat hewan, dan sendiri menyimpan data rasnya. Itu mungkin kayak gitu sih penjelasan dari saya tentang tugas yang A-nya. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini kita lalu penjelasan mini project, tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent dan child class. Oke, untuk parent class sendiri yaitu ini class network device. Kenapa dia disebut dengan parent? Karena di sini dia berisikan host name, IP address, status ya teman-teman ya, untuk menginisialisasi perangkat jaringannya. Ada juga cek status ya, cek status, dan juga ya ada self juga ya teman-teman ya. Terus untuk child classnya itu ada di sini teman-teman, ada di router device sama class switch device. Kenapa dia disebut dengan child device? Karena dia berisi ya, atau menyebutkan kembali yang ada di network device ini, yang sudah berisi di network device ini dengan cara self ini teman-teman. Cek status self, cek status self. Nah, ya. Oke. Selanjutnya mungkin itu ya untuk parent class dan child class. Demonstrasikan bagaimana control class bekerja melalui list object. Oke, di sini di manager ya. Jadi yang pertama itu teman-teman menginisialisasi manager. Jadi saat pertama dijalankan kita buat satu objek manager yaitu network manager teman-teman, network manager ini. Nah di dalam class ini otomatis kita ngebuat dua list. Nah list itu yaitu register device sama test history. Selanjutnya kita nambahin device ke list. Nah itu kayak device-nya itu kayak router, terus switch, register, device. Nah di sini kayak semua device dimasukin ke dalam list register device-nya itu. Nah dimasukin di sini ya. Jadi kita nggak pakai list manual di main semuanya. Kita nggak masukin ke main semua. Itu tuh udah dikelola sama network manager ini. Terus dia bakal ngecek semua device ya, dengan dia itu ke check all device. Nah dengan cek status ini teman-teman, dia bakal ngelooping semua device di dalam listnya, terus manggil atau cek status dari masing-masing objek, terus menangani error pakai try except. Nah simpan lalu menyimpan hasilnya ke task history ini. Terus dia bakal lebih spesifik. Kita juga bisa cek berdasarkan tipe. Nah kita ngecek tipenya itu dengan cek as device lagi dengan router teman-teman. Router ya. Terus di sini dia pakai kayak instance ya. Terus history, table, terus show story.
Terus dia bakal nampilin riwayat itu dengan caranya show story ini. Show story ini jadi kayak kalau kita udah ngejalanin nanti story yang abis kita cek itu bakal keluar semua teman-teman. Oke, sudah lanjut lagi ke lakukan running program saat kondisi normal dan saat error timeout berhasil ditangani oleh try except. Oke, kita akan coba ya. CMD Python main 2578 PY. Oke, nah kita tambah dulu jenis perangkatnya, kita pilih apa ya, kita pilih router aja ya teman-teman, router. Terus masukin hostname-nya Polinela, masukkan IP address-nya 192 aja biar gak panjang-panjang. Terus kita bakal ngecek status router ya. Kita cek status routernya. Sukses ya. Terus kita coba nomor 3. Tidak ada perangkat dengan tipe tersebut. Kita tambah lagi kayaknya. Tambah lagi. Terus jenis perangkatnya switch. Hostname-nya Polinela. Terus IP address-nya 192 aja ya. Terus kita 3. Oke, masih sukses teman-teman. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, satu lagi tambah. Terus switch router kali ya, router aja. Router Polinela lagi 192.168 kita coba. Terus kita cek router aja. Nah, sukses, masih sukses ya. Kita tambah lagi teman-teman, kita tambah lagi router lagi. Masukkan hostname apa ya, point aja, point. Terus IP-nya 92. Kita cari yang errornya dulu teman-teman. Kalau apa ditambahkan, kita cek router. Masih sukses. Sebentar. Kita nyarinya kok kayak susah gitu. LO aja, LO 189. Terus ternyata Polinelanya teman-teman di sini ternyata udah error, nggak sadar saya, maaf. Dia nggak rusak teman-teman, dia nggak rusak apa namanya, dia nggak rusak programnya karena udah ada try except tadi. Lanjut, lakukan sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua class. Menyatukan semua class ini ya agak susah sih teman-teman, karena sebentar, ini lowbat. Lanjut lagi teman-teman. Jadi kayak kesulitannya itu ada di saat apa ya, kayak nyatuin semua kelasnya itu ya, kayak terutama antara parent class, child class, dan manajernya. Itu awalnya sempat error di bagian inheritance karena saya awalnya itu lupa menggunakan super init teman-teman. Super cek status ini ya sebenarnya. Di situ tuh agak lupa gitu. Kayak contoh ini ya, super ini tadi, kayak pas ngebuat program ini tadi berapa kali sih kayaknya error gitu. Terus selain itu juga kendala kayak implementasi method of reading ya, khususnya di cek status gitu.
karena harus mastiin metode di child tetap kayak harus tetap apa ya, kayak manggil metode gitu dari parent. Tapi juga ini menambahkan fitur khusus kayak OSM dan router sama kayak router sama switchnya. Itu mungkin itu sih. Oke, mungkin upload video oke, pasti ke video oke. Mungkin sekian video saya kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.